Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Kenalkan, nama Ibu Rizka Anggrelin Hermandi, mahasiswa PL dari Universitas Negeri Padang. Pada pagi ini kita akan membahas bentukan-bentukan muka bumi hasil pergerakan lempeng tektonik. Pertama, bentukan pada batas lempeng konvergen. Bentukan muka bumi yang terjadi pada batas lempeng konvergen, yaitu lempeng samudra bertemu dengan lempeng samudra, adalah rangkaian busur gunung api yang arahnya sejajar dengan arah palung. Cekungan busur belakang berkembang di bagian belakang unsur busur gunung api. Contohnya rangkaian gunung api di Kepulauan Filipina, yaitu hasil tumbukan lempeng Laut Filipina dan lempeng Samudra Pasifik. Pada batas lempeng konvergen, yaitu tumbukan antara lempeng samudra dan lempeng benua, bentukan muka bumi yang dihasilkan dicirikan oleh palung prisma, palung prisma skresi, cekungan busur muka, busur kepulauan gunung api, dan cekungan belakang. Contohnya Kepulauan Indonesia, jalur pulau-pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Banda. Pulau Sumatera tersusun dari prisma skresi, cekungan busur laut, busur gunung api, dan cekungan busur belakang. Pada batas lempeng konvergennya, pertemuan antara lempeng benua dan lempeng benua, contohnya pertemuan lempeng India dengan lempeng Eurasia, menghasilkan jalur pegunungan Himalaya. Konvergen itu contohnya adalah ini, pergerakan tabrakan lempeng benua dan lempeng samudra. Ini ke kanan, ini ke kiri, jadi tabrakan. Itu namanya gerakan konvergen. Nah, ini penjelasan lebih lanjut tentang lempeng yang bergerak konvergen. Nah, misalkan ini ada lempeng samudra bergerak ke kanan, ini lempeng benua bergerak ke kiri. Ya. Nah, seperti di sini, ini lempeng samudra ke kanan, ini ke kiri. Nah, yang lempeng samudra ini karena lebih tipis, maka dia akan menghujam ke bawah. Ini menyebabkan daerah yang disebut dengan zona subduksi. Nah, tempat tabrakannya juga antara pertemuan antara kedua lempeng ini, di sini tempat pertemuan ini membentuk di daerah lautnya itu membentuk palung atau trench. Trench itu palung atau parit, ya. Wilayah yang sangat dalam di perairan itu, kalau di gambar ini palungnya memanjang ke sana, ya. Karena ini pertemuan kedua lempengnya di situ.
Nah, yang lainnya juga, hal yang lain yang perlu dicermati di sini bahwa zona subduksi ini bergerak ke bawah. Di bawah suhunya lebih tinggi. Karena lebih tinggi, maka zona daerah yang ini akan mulai meleleh. Nah, ini lelehannya. Nah, lelehannya ini akan bergerak ke atas, mendesak bagian kerak bumi yang di sini. Ya, maka mendesak ke atas sehingga memuncullah deretan pegunungan. Ya, pegunungan. Jadi, kalau kalian lihat peta, itu wilayah pegunungan itu banyak yang sejajar dengan parit. Contoh, di Sumatera. Nah, di Sumatera itu kan di pantai barat Sumatera ada palung di sana, pertemuan dua lempeng. Nah, di Sumateranya sendiri memanjang dari mulai Sumatera di utara sampai ke bawah, ke selatan, itu ada perbukitan. Nah, itu artinya contoh bahwa berada di situ adalah zona pertemuan gerakan konvergen dari dua lempeng. Yang kedua, bentukan pada batas lempeng divergen. Bentukan muka bumi yang dihasilkan pada batas lempeng divergen yaitu lempeng benua mengalami pemekaran sehingga terbentuknya laut baru. Contohnya pematang tengah laut yang memisahkan benua Amerika dan benua Afrika. Laut Merah dan yang terjadi di Afrika Timur Utara. Lempeng, gerakan lempeng divergen. Divergen itu artinya menyebar. Nah, contoh yang ini lempeng samudra bagian yang ini, dia akan digerakkan oleh arus konveksi yang arahnya ke kiri. Sementara lempeng samudra yang ini akan digerakkan ke kanan oleh arus konveksi yang ini. Akibatnya di daerah ini, ya di daerah ini magma atau mantel akan mendesak ke atas sehingga ini akan menjadi seperti lekukan ke bawah ke atas di daerah lantai samudra ini, nantinya di daerah dasar samudra, dan nanti ini akan terjadi rekahan ya yang menyebabkan perluasan lantai samudra, perluasan samudra. Ya, ini yang divergen. Jadi ini astenosfer ini, arus konveksi ini menyebabkan lempeng ini bergerak ke kanan, sementara lempeng yang ini, lempeng samudra ini bergerak ke kiri. Nah, nanti ini kan muncul rekahan. Tapi rekahan ini bergeraknya sangat lambat, membukanya sangat lambat, sehingga magma yang keluar itu akan mendingin dan membentuk batu, menutup celah ini. Jadi nanti ini akan terbentuk lagi batu yang baru, ini terbentuk lagi batu yang baru. Nah, ini juga lapisan-lapisan ini menunjukkan bahwa di sini batuan-batuannya itu pembentukannya beda-beda ya. Jadi makin ke kanan ini umur batuannya semakin tua. Jadi kalau di sini umur batuannya lebih muda. Nah, ini kalau dilihat ini agak melengkung ke atas. Kenapa melengkung ke atas? Ini karena terdesak oleh astenosfer. Ini yang disebut sebagai ridge. Nah, ini ridge tadi. Ridge di sini. Inilah punggung samudra. Dan inilah yang menyebabkan perluasan lantai samudra. Jadi samudra akan semakin luas. Benua Samudra Pasifik itu meluas. Ya, jadi antara Afrika dan Amerika itu menjauh, saling menjauh. Ini agak seperti ini. Jadi ada dua yang bergesekan, dua lempeng bergesekan, satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, seperti ini contoh gerakannya. Agak susah kalau digambarkan di sini. Oke, itu yang transform.
materi dari Ibu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Silahkan catat materi yang telah Ibu sampaikan di buku catatan masing-masing. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.